Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Jumpa lagi dengan Ibu Rosita. Kali ini belajar bahasa Indonesia paket B kelas 9. Oke, di kelas 9 kita bahas tentang materi teks pidato persuasif. Persuasif itu adalah ajakan ya. Ajakan. Di sini ajakannya adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini maksudnya apa? Kita jelasin. Maksudnya adalah pidato persuasif itu bersifat mengimbau ya atau mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu hal yang berguna bagi kehidupan. Nah, dalam pidato persuasif ini salah satunya adalah cara menggerakkan masyarakat untuk berbuat lebih baik dan lebih kreatif, sehingga tidak jarang pada setiap acara-acara tertentu pidato persuasif cukup efektif untuk inspirasi kepada khalayak. Khalayak itu maksudnya masyarakat ramai ya. Nah, tujuan pidato ini adalah yang pertama pembentukan tanggapan. Pembentukan tanggapan maksudnya di sini pembentukan tanggapan maksudnya adalah salah satu tujuan pidato persuasif membentuk agar masyarakat memberikan tanggapan. Nah, di sini tanggapannya bersifat dilakukan agar masyarakat mengetahui banyak hal tentang suatu topik. Misalnya topiknya bisa menghubungkan gagasan yang baru terhadap gagasan lainnya. Nah, di sini ada gabungan gagasan lain. Nah, itu pembentukan tanggapan. Terus yang kedua, setelah pembentukan tanggapan, ada penguatan tanggapan namanya. Penguatan tanggapan di sini maksudnya adalah memberikan penguatan tanggapan bagi sekelompok masyarakat untuk kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini terhadap beberapa topik, gagasan atau isu. Ya, penguatan tanggapan di sini dikaitkan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap yang sudah ada pada masyarakat. Misalnya, menjaga kebersihan sungai dengan membuang sampah pada tempat sampah dan tidak membuang sampah di sungai ya. Jadi nilai-nilai yang kita dapatkan di situ adalah nilai tentang tidak boleh membuang sampah pada sembarang tempat gitu. Jadi harus menjaga kebersihan, jaga lingkungan dari segala sampah. Itu dia, itu tanggapan. Yang ketiga adalah pengubahan tanggapan. Nah, di sini maksudnya adalah pengubahan tanggapan sekelompok masyarakat untuk mengubah perilaku mereka terhadap satu konsep atau gagasan. Nah, pembicara persuasif di sini berupaya melakukan untuk mengubah tanggapan sambil meminta kepada masyarakat untuk mengubah atau menghentikan beberapa perilaku. Misalnya nih, seperti merokok. Ya, merokok itu kan lazim dilakukan oleh anak-anak muda. Bisa jadi kelas SMP itu udah mengenal rokok. Kadang sekarang itu SD pun udah mulai merokok gitu. Nah, perilaku itu yang harus kita ubah. Jadi misalnya kadang kita siap minum jus, misalnya ada yang kemasan botol kecil itu nanti kita tinggal buang sembarang saja. Nah, bisa jadi tadi tentang masalah rokok. Nah, tiba-tiba nanti ketahuan lihat sama orang tua misalnya kita buang sembarang tempat. Jadi karena takut kita buang aja sembarang tempat. Nah, itu adalah salah satu perilaku yang salah, ya, yang tidak baik. Nah, itu perilaku yang sembarangan namanya. Jadi untuk pengubahan tanggapan tersebut, jadi kita perlu kasih tahu ke masyarakat agar perilaku tersebut diubah, ya, diubah menjadi yang lebih baik. Kalau mau merokok, tunggu dulu setelah kalian bisa bekerja, bisa menghasilkan uang. Nah, itu bisa jadi. Itu adalah pengubahan tanggapan namanya ya. Jadi perlulah pidato persuasif tersebut untuk pengubahan tanggapan. Itu maksudnya. Oke. Ada hal-hal lain mungkin yang tidak atau tanpa kita sengaja kita lakukan. Nah, itulah perilaku yang tidak baik yang kita lakukan. Oke. Jadi di sini sudah dua ya, di tujuan pidato tadi pengertian sudah. Sekarang kita masuk ke prinsip pidato persuasif. Prinsipnya adalah yang pertama, membujuk demi konsistensi. Nah, di sini demi konsistensi ya, membujuk demi, ada pakai demi. Nah, maksudnya adalah prinsip pertama persuasif yaitu untuk mengubah perilaku apabila perubahan yang dianjurkan sejalan dengan kepercayaan, sikap dan nilai mereka saat ini. Nah, perubahan perilaku akan lebih mungkin bila konsistensi dengan nilai atau sikap kepercayaan tersebut berkembang apa adanya ya.
Jadi tahu kita, oh salah kita di mana, sikap kita yang tidak baik gimana, nah itu kita ubah. Jadi konsistensi ya, membujuk demi konsistensi yang pertama. Yang kedua adalah membujuk, prinsip pidato persuasif yang kedua, membujuk demi perubahan-perubahan kecil. Nah maksudnya di sini mungkin lebih memungkinkan apabila perubahan dianjurkan merupakan perubahan kecil, bukan perubahan perilaku besar. Kesalahan umum biasanya adalah keinginan untuk menuntut terlalu banyak perubahan dan tergesa-gesa. Nah itu kesannya ya. Yang ketiga, membujuk demi keuntungan. Nah di sini masyarakat akan mengubah perilakunya apabila perubahan yang disarankan itu akan menguntungkan diri kita gitu. Jadi otomatis dari setelah kita mendengar pidato persuasif tersebut, kita jadi berubah. Oh benar ya apa yang dikasih tahu. Jadi ada perubahan perilaku untuk keuntungan diri kita sendiri, itu kita dapat untuk diri kita sendiri. Nah, keempat adalah prinsip pidato tersebut membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Nah, maksudnya di sini adalah mengubah perilaku masyarakat apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan mereka. Jadi salah satu juga dari keuntungan yang kita dapat untuk mengubah perilaku kita juga untuk pemenuhan kebutuhan kita. Oh benar rupanya saran dari orang yang memberikan pidato tersebut. Nah, itu salah satu pesan. Yang terakhir, membujuk berdasarkan pendekatan-pendekatan gradual. Nah, di sini maksudnya adalah sedikit demi sedikit mempengaruhi kita dari pidato, mendengarkan pidato persuasif tersebut. Pengaruh kita itu ada efeknya ya. Efeknya itu bergantung pada penerimaan khalayak terhadap perubahan yang disarankan pembicara. Misalnya nih, pendekatan gradual sedikit demi sedikit yang lebih memungkinkan untuk bekerja dibandingkan dengan pendekatan yang meminta masyarakat untuk segera merubah perilaku. Jadi dalam 5 hal prinsip dari pidato persuasif ini mungkin lebih sifatnya itu membujuk ya, intinya itu membujuk. Semua kata kuncinya adalah membujuk. Prinsip pidatonya adalah membujuk. Oke. Terus ada lagi yang harus kita bicarakan tentang ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, bersifat mendorong atau mengajak. Sifat mendorong atau mengajak gini, dari pidato persuasif itu kita bisa mengajak atau mendorong pendengar kita untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik tadi. Dijelaskan bla 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 bla. Ini perilaku yang tidak baik, ya, merokok. Masih kecil sudah merokok itu demi kesehatan kita itu tidak baik misalnya gitu ya. Kalau misalnya mau juga merokok, nanti tunggulah bekerja dulu, menghasilkan uang dulu, jangan meminta kepada orang tua. Nah itulah saran-sarannya. Jadi dari sana kita bisa atau mengajak pendengar kita atau audiens kita, oh bahaya merokok tuh ini bisa menyebabkan paru-paru, bisa menyebabkan kita ini yang menghisap asapnya saja yang kami tidak merokok itu lebih bahaya itu asapnya itu yang kita hisap yang bagi orang yang tidak merokok itu lebih bahaya, lebih banyak penyakitnya bagi kami yang penghisap merokok pasif namanya. Nah itu dia, itu adalah mendorong atau ajakan. Yang kedua, ciri-ciri pidato persuasif itu yang ditunjukkan oleh reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi. Nah, apa yang dibangkitkan? Emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Jadi bisa jadi secara sedikit demi sedikit akan mengajak pendengarnya menyetujui atau meyakini, oh benar apa yang dipaparkan gitu. Oke, itulah dia. Terus yang terakhir tentang menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Unsur-unsurnya itu ada beberapa unsur, ada 3 unsur. Yang pertama adalah tentang pembukaan. Nah di dalam pembukaan ini ada 5 unsur agar teks pidato persuasif memiliki pembukaan yang kuat, yaitu ada yang merobot perhatian. Nah di sini didukung audio visual atau pernyataan yang dramatis. Pidatonya tuh lebih dramatis lah sifatnya gitu ya, untuk mengajak pendengar. Terus yang kedua adalah atau B, hubungan dengan audiensi dengan menunjukkan persamaan empati dengan audiensi. Jadi ada daya untuk menarik
pendengarnya untuk mengikuti atau mengajak apa yang disampaikan di dalam pidato persuasif tersebut. Nah, yang ketiga adalah kelayakan. Di sini kelayakan maksudnya hendaknya menyampaikan topik dengan santun dan berdasarkan data pendukung yang jelas atau berdasarkan pengalaman personal atau profesional. Jadi bisa jadi dalam pidato itu juga kita sampaikan pengalaman tersendiri pembicaranya gitu. Jadi akan membuat orang mendengarkan dari pengalaman pribadi rupanya. Jadi orang akan tertarik mendengar pidato persuasif kita. Nah, yang keempat adalah dari segi tujuan. Nah, di sini dijelaskan harapan yang dicapai setelah pidato selesai dilakukan itu apa tujuannya. Gitu. Terus yang terakhir adalah peta jalan. Maksudnya di sini membuat kesimpulan atau pokok pikiran dalam pidato persuasif yang disampaikan itu apa. Nah, yang kedua adalah bagian isi pidato. Nah, di sini bagian isi pidatonya berisi pokok pikiran dan alasan yang meyakinkan pendengar kita. Ketiga, terakhir itu adalah penutup. Nah, penutup pidato dengan cara menarik dan mengesankan. Nah, di sini yang mengesankan pendengar itu bagaimana? Nah, nanti ini direksi yang kedua ini dia sifatnya. Oke, mungkin materi kita kali ini ya. Kita sampai dari teks persuasif, tadi pengertiannya sudah, ada tujuannya, ada prinsipnya. Lalu ciri-ciri pidato persuasif itu bagaimana? Terus menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif setelah kita kerjakan atau kita buat itu bagaimana. Nah, sekarang masuk ke tugasnya. Tugas yang akan kita kerjakan adalah latihan halaman 9 sampai 11. Nah, penugasan 1.1 saja ya. Tidak dikerjakan 1.2. Jadi di halaman 9 sampai 11. Mungkin dari penjelasan singkat ini semoga anak-anak Ibu paham apa yang kita pelajari dalam waktu singkat ini. Terima kasih atas ini perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.